Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ujian praktek PAI Agama dan kita membuat konten berjudul Memasak Makanan Palestina. Perkenalkan dengan saya, namanya Renata Wahyubowo, absen 30. Nama saya Ulfatul Khairiyah, absen 35. Saya Fatul Musyafabila, absen 10. Next ke alat dan bahan. Untuk bahan-bahannya kita ada mozzarella cheese dan butter. Terus ada whipped cream sama susu full cream. Terus di sini ada tepung maizena sama tepung terigu Dan juga ada gula. sama sedikit perisa vanila. Sebanyak apa? Nggak tahu berapa gram. Cukupnya. Secukupnya. Dan untuk alat-alatnya kita ada pertama layang, dan kita nanti akan menggunakan pisau gunting, apa lagi? Panci. Teflon. Ya, tapi itu nanti ada di video berikutnya, oke? Nah, di sini kita punya namanya tepung maizena. Kita akan masukkan tepung maizena ke dalam baskom sebanyak 16 sendok makan. Dan di sini kita juga akan membuat kadaif, yaitu bahan utama dari pembuatan kunafa ini. Yang selanjutnya kita masukkan tepung terigu sebanyak 13 sendok makan. Nah, seputar kadaif ini terbuat dari kulit pastry yang jika sudah jadi akan berbentuk seperti bihun atau serabut-serabut. Di sini kita punya garam. Kita masukkan sedikit garam ke dalam adonan kadaif. Lalu kita masukkan susu full cream sebanyak 250 ml. Nah, di sini kita juga punya air putih atau air mineral sebanyak 75 ml. Lalu kita masukkan ke dalam adonan kadaifnya. Lalu kita masukkan minyak goreng sebanyak 200 ml dan dituangkan ke dalam adonannya. Nah, fungsi dari minyak goreng ini agar jika dimasak tidak lengket ke teflonnya. Di sini bisa kita lihat bahwa adonannya sudah siap untuk diaduk. Kita mengaduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah. Karena kalau misalkan pakai whisk itu mungkin akan susah ya. Lalu di sini kita saring adonannya menggunakan saringan biasa karena kita nggak punya yang lebih besar saringannya. Jadi kita gunakan seadanya saringan saja. Fungsi dari menyaring ini agar adonannya tidak ada yang menggumpal dan halus. Selanjutnya di sini kita memasukkan adonan ke dalam plastik. Seharusnya kita memakai piping bag, namun kita lupa, jadi kita memakai alat seadanya saja ya. Kita masukkan adonan secara perlahan-lahan agar tidak tumpah. Lalu di sini kita panaskan teflon menggunakan api sedang. Lalu karena susah ya menggunakan plastik, jadi kita pakai sendok itu karena lebih bagus, bisa dilihat sendiri ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat flanya, yaitu bahan pemanis. Di sini kita menggunakan butter sebanyak 2 sendok makan. Lalu di sini ada tepung terigu. Kita masukkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk dengan butternya. Lalu ini kan agak keringnya, jadi kita masukkan butter sedikit lagi deh. Terus abis itu kita masukkan susu full cream sebanyak 400 ml secara perlahan-lahan sambil diaduk. Yang bertujuan agar adonan flanya ini tidak menggumpal. Di sini kita ada whipping cream, lalu kita tuang semuanya secara perlahan-lahan dan merata ke seluruh adonan flanya. Lalu kita masukkan gula sesuai selera, tapi di sini kita menggunakan gula sebanyak 4 sendok makan. Dan kita aduk hingga merata sampai tidak ada lagi gumpalan gulanya. Di sini kita menggunakan vanili bubuk sebanyak 1,5 sendok teh. Teman-teman pun bisa menggunakan vanila dalam bentuk keadaan cair ya. Lalu
kita akan memarut keju mozzarellanya sesuai selera. Nah, tapi kita menggunakan kejunya ini sebanyak setengah dari kejunya. Di sini kita menggunakan sedikit butter, lalu kita oleskan ke seluruh permukaan loyang. Lalu kita akan memotong kadaifnya ini. Nah, fungsi dari memotong kadaifnya ini agar kadaifnya terlihat lebih kecil dan tidak panjang-panjang. Nah, untuk layer pertamanya ini kita beri dengan kadaifnya dan dituangkan secara merata. Di layer kedua ini kita menaruh sedikit demi sedikit fly-nya ke seluruh permukaan kadaifnya hingga tertutup hingga seperti ini. Nah, untuk layer ketiganya ini kita menggunakan keju mozzarella yang sudah diparut sesuai selera. Lalu kita taruh sisa-sisa dari kadaif yang tadi ke seluruh permukaan yang di atas fly. Lalu jangan lupa kita tuang sedikit demi sedikit mozzarellanya di atas kadaif. Untuk tahap terakhirnya, kita akan oven adonan tadi selama 20 menit dengan api atas bawah dan menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Lalu saat sudah matang, kita pakai sarung tangan yang tahan panas, lalu kita angkat secara perlahan-lahan. Dan kunafa pun sudah siap disajikan. Yeay! Di sini kita lagi potong-potong secara agar bisa dibalik ya. Udah deh jadi kunafanya ya. Yeay! Tidak hanya makanan lezat yang Palestina punya, tetapi juga mempunyai tempat yang indah dan budaya pun juga. Bagi yang tidak tahu, Palestina saat ini sedang diserang oleh Israel dan konfliknya terjadi dari tahun 1948 karena Israel menginginkan seluruh wilayah Palestina sehingga mereka mengusir atau membunuh ataupun menyiksa orang-orang Palestina demi hal itu. Dan kabar buruknya, Israel perlahan-lahan berhasil. Israel telah meledakkan rumah sakit, sekolah, rumah, dan masih banyak lagi. Dan gak hanya itu, mereka memotong saluran air, listrik, wifi, dan makanan pun ditahan. Ini yang bisa dibilang dengan genocide dan kami sedih mendengarkan saudara-saudara kabar kami di sana. Bagaimana bisa membantu? Dengan cara yang kami pasti bisa lakukan sebagai pelajar, salah satunya dengan boykot produk-produk yang mendukung Israel. Bagaimana cara tahu jika produk ini mendukung Israel? Saya ada rekomendasi bisa ke website berikut karena situs website ini dapat membantu mengidentifikasi perusahaan lain yang mendukung Israel. Dan pastinya berdoalah dengan tulus kepada Yang Maha Kuasa untuk membebaskan mereka yang tertindas. Lakukan sholat tahajud dan bacalah doa berikut. Banyak orang tidak mengetahui seberapa besar kesulitan yang dihadapi rakyat Palestina selama 75 tahun terakhir. Itu adalah tugas kita untuk mengoreksi media di sekitar kita dan mengungkap penjajahan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang terhadap Palestina. Spread awareness, educate others. Saudara-saudara kita menderita dan ingin dunia melihat bagaimana dunia memperlakukan mereka. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.